Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Amula Data. Pada video kali ini gue ingin coba sharing santai aja terkait rumus yang mungkin teman-teman udah banyak dengar, yaitu rumus if. Dimana nanti gue coba juga untuk menjelaskan kapan teman-teman menggunakan if kombinasi, if and dan if or, atau if lainnya. Dan gue coba langsung praktekkan dengan data yang teman-teman lihat di layar sekarang nih. Di sini ada 5 sheet gue baginya. Nantinya kita gunakan if yang berbeda-beda setiap sheetnya. Jadinya teman-teman juga bisa langsung mengerti gimana sih cara menggunakan if tersebut gitu. Nah, untuk datanya ini sendiri, linknya udah gue kasih di deskripsi di bawah ataupun di kolom komentar yang gue pin. Jadinya teman-teman bisa juga langsung download. Nantinya bisa langsung ngikutin gimana sih cara penggunaan if ini jika langsung dipraktekkan di data. Sebelum kita praktek lebih lanjut, gue coba untuk ngejelasin dulu apa sih itu rumus if gitu ya. Sederhananya gini sih, rumus if itu adalah cara kita untuk menyuruh Excel melakukan otomatisasi berdasarkan dengan syarat dan kondisi yang kita inginkan gitu. Nah, logikanya seperti apa? Contohnya kalau dalam bahasa manusianya, logikanya gini. Jika hujan, maka kita bawa payung. Jika tidak, maka kita cukup pakai topi. Nah, dengan logika itu kita masukkan ke formatting Excel karena Excel butuh format untuk bisa menangkap perintah yang kita inginkan, yaitu kondisi. Berarti di saat itu adalah jika hujan, maka jika benar hujan, si Excel harus memberikan kita payung gitu ya. Dan jika tidak, maka Excel cukup memberikan kita topi. Nah, kurang lebih seperti itu saja sih untuk logika dari penggunaan if. Oke, kita coba mulai dari if tunggal atau if dasar dulu, teman-teman. Nah, di sini bayangin teman-teman itu ada di divisi sales atau divisi penjualan. Nah, teman-teman disuruh sama bosnya teman-teman atau manajernya teman-teman untuk memisahkan nama karyawan yang dapat bonus dan tidak dapat bonus gitu ya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya karyawan tersebut harus sudah melakukan penjualan terhadap produk mereka itu minimal 50 juta gitu. Nah, di bawah itu mereka nggak akan dapat bonus. Nah, di sini nih, soalnya ini kan ada nih, tuh, minimal 50 juta. Nah, caranya gimana? Caranya adalah sama dengan if, gitu ya, buka kurung, kita arahkan ke syaratnya tadi atau kondisinya tadi, lebih besar dari 50 juta, koma, dapat bonus. Nah, cara bacanya gimana? Di sini kalau teman-teman lihat, kan tadi sudah gue jelaskan bahwa if, habis itu kondisi, dan kalau benar, dan kalau salah gitu ya. Nah, jadi di sini kondisinya adalah kalau total penjualan di sini kita arahkan tuh lebih besar dibanding 50 juta, koma atau titik koma, maka dapat bonus gitu ya. Jika tidak, maka tidak dapat bonus. Nah, koma dan titik koma ini juga harus diperhatikan. Kalau misalkan koma nggak bisa, berarti teman-teman harus menggunakan titik koma gitu ya. Biasanya kalau nanti teman-teman ngebuat rumus tuh biasanya muncul seperti ini nih. Nah, ini ada tulisannya tuh kan koma tuh. Nah, kalau teman-teman komputernya bukan koma malah titik koma, ya udah berarti pakai titik koma. Seperti itu. Kalau sudah kita enter, dia akan muncul seperti ini dan kita coba turunkan saja langsung. Dan bisa teman-teman lihat di sini tuh. Nih ada yang 50 juta 100 berarti dia dapat bonus gitu ya. Coba kita lihat ada yang 50 juta pas. Oh, nggak ada. Berarti semuanya yang 50 juta pas. Sorry, ini ada nih. Nih, dia tidak dapat bonus, teman-teman. Kenapa? Karena syarat kita adalah lebih dari 50 juta gitu. Nah, 50 juta 100 aja ini dapat bonus. Nah, kurang lebih seperti itu untuk if tunggal. Kita lanjut ke rumus if selanjutnya. Kenyataannya di dunia kerja itu kondisi jarang cuma dua, biasanya bertingkat kayak kasus kita kali ini nih. Di sini kita punya data pelanggan, yang dimana data pelanggan ini nih kita harus tentuin mereka akan masuk kategori platinum, gold, ataupun silver.
berdasarkan jumlah poin yang mereka miliki gitu. Nah, bedanya sama if dasar tadi tuh yang kita sudah pelajari sebelumnya, opsi benar atau salah, di sini kita punya 3 kondisi. Di mana seperti yang tadi gue jelaskan, ada kondisi poin di atas 1000 yaitu platinum, poin di atas 500 sampai 1000 adalah gold, dan poin di bawah 500 adalah silver. Nah, tips paling gampang buat ngerjain kondisi bertingkat kayak gini sebenarnya adalah seperti ini nih. Kita urutkan dulu dari yang terbesar maupun yang dari yang terkecil. Nah, dalam kasus ini kita urutkannya dari yang terbesar. Dalam praktiknya di sini gue akan coba nunjukin ke teman-teman rumus tersebut dengan 2 cara. Yaitu cara pertama kita akan pakai rumus if bertingkat atau nested if. Nah, di sini coba kita tulisin langsung aja rumusnya. If buka kurung kondisi 1000 koma gitu ya adalah platinum. Enter. Oke, begitu aja kita turunin dulu, nanti gue jelasin rumusnya. Nah, oke, di sini perhatikan teman-teman. Di sini if di dalam if. Itu kenapa makanya disebutnya if bertingkat gitu ya teman-teman. Nah, di sini cara bacanya adalah jika kondisi satu ini lebih dari 1000 tidak sesuai, maka dia akan kedua nih, ke if yang kedua. Dan jika di atas 500 gitu ya, terusnya masih di bawah 1000 tidak sesuai, maka dia akan ke yang ketiga yaitu silver. Jadi seperti itu cara bacanya. Dan nanti kalau kondisinya ada 4, ada 5, berarti ditambahin aja if. Di dalam if, nanti di sini lagi berarti if lagi gitu. Nah, jangan lupa kurungnya berarti nanti tambah lagi ada 3. Ini kan kurungnya ada 2 nih. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke yang menggunakan ifs pakai S ya. Ini sebenarnya salah satu rumus yang sama aja dengan ini, cuman lebih efisien dan lebih praktis teman-teman. Nah, caranya gimana? Rumusnya sama dengan ifs gitu ya. Buka kurung, arahkan ke kondisi lebih besar dibanding 1000 gitu ya. Sama dengan platinum. Koma lagi, kondisi kedua. Tutup kurung, kita enter. Dan kita ke bawahkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk perbedaannya adalah kita tidak perlu memasukkan if lagi di dalamnya, sehingga lebih simple dan lebih praktis. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada yang NA nih teman-teman. Kenapa? Nih kalau teman-teman lihat di sini 500 gitu. Nah, dia itu kita harus nentuin tuh benar-benar exact nih kalau misalkan sesuai 500 gitu sama 500 gini, apakah dia masuk ke yang di atas 500 gitu ya, ke yang gold atau ke yang silver. Nah, kita pengennya ini masuk ke yang gold gitu teman-teman. Jadinya kita kasih statement sama dengan lebih kecil sama dengan Nah, seperti ini jadinya gold, berarti ini juga sama teman-teman. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti rumusnya kita blok aja semuanya lagi dan seperti ini. Hasilnya masih sama dan begitu aja untuk rumus if bertingkat atau nested if. Oke, untuk section ini kita akan coba menggunakan kombinasi antara rumus if dan rumus and gitu ya teman-teman. Nah, logikanya gini sih sebenarnya teman-teman. Sebelumnya kan kita punya satu kondisi dan punya satu syarat dan hasilnya adalah true atau false gitu ya teman-teman. Nah, gimana jika kalau kondisinya itu ada 2 atau syaratnya itu ada 2? Jadi kalau sebelumnya kita membawa payung kalau kondisinya hujan gitu ya, dan kita akan membawa topi kalau kondisinya tidak hujan gitu ya. Nah, bagaimana jika kondisinya hujan dan petir baru kita membawa payung, dan jika tidak baru kita membawa topi? Nah, seperti itu. Jadi kita punya 2 syarat sekarang atau 2 kondisi. Di mana di sini kalau data mahasiswa ini kita pengen status beasiswa ini didapatkan kalau nilai IPK dari mahasiswa itu 1
di atas 3,5 dan memiliki persentase kehadiran 100%. Jadi kalau cuman nilai IPK-nya doang di atas 3,5 tapi kehadirannya di bawah 100%, dia nggak akan dapat beasiswa. Kurang lebih seperti itu. Nah, gimana rumusnya? Nah, rumusnya kurang lebih seperti ini. Sama dengan if buka kurung n gitu ya, buka kurung. Nah, kita masukkan kondisinya, yaitu nilai IPK gitu ya, lebih besar dibanding 3,5 gitu ya, koma di sini kondisi kedua yaitu lebih besar sama dengan 100% gitu ya teman-teman, tutup kurung, koma, akan mendapatkan beasiswa gitu, berarti berhasil gitu aja kali ya, lolos. Oke, lalu gagal, seperti itu kurang lebih. Oke. Tutup kurung. Nah, cara bacanya adalah jika nilai IPK itu ada di D3 lebih besar dibanding 3,5 dan gitu ya, persentase kehadiran itu E3 nih, ini 100%, maka dia lolos gitu. Dan jika tidak maka dia gagal gitu. Coba kita enter. Nah, dia lolos tuh. Nah, coba ya kita ke bawahin. Nah, nih. Ini kan di atas 3,5 nih, 3,90. Tapi persentase kehadirannya cuma 95%, sehingga dia gagal mendapatkan beasiswa gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk kombinasi rumus if dan and. Kita coba lanjut ke rumus selanjutnya. Nah, di section ini kita coba untuk mengkombinasikan antara rumus if dan rumus or. Nah, teman-teman kalau lihat di soal ini gitu ya, kita ingin memberikan sebuah status di sini. Untuk status ongkir itu adalah gratis ongkir ataupun normal gitu. Nah, berdasarkan dari dua syarat ini. Nah, kalau tadi kita pakai rumus if dan and, kedua syarat ini harus terpenuhi gitu ya teman-teman. Sedangkan kalau menggunakan rumus or, salah satu syarat saja itu sudah cukup, tapi tetap harus memiliki dua syarat gitu. Maksudnya gimana nih? Coba gue langsung praktekkan saja. Sama dengan if gitu ya, buka kurung, or gitu ya. Terus ya kita masukkan ke sini. Sama dengan di sini dibilang harus VIP gitu ya. Berarti harus VIP, koma. Nah, total belanjanya harus lebih dari 300.000 gitu ya di sini. Lebih dari koma, maka akan dia mendapatkan yang namanya gratis ongkir. Dan jika tidak, maka dia harus membayar tarif normal. Gitu. Nah, cara bacanya adalah kalau status member gitu ya, ini yang ada di D3 itu VIP, maka dia dapat gratis ongkir. Atau gitu, E3 atau total belanja ini lebih dari 300.000, dia juga dapat gratis ongkir. Dan jika keduanya tidak memenuhi nih, kedua syarat ini tidak memenuhi, dia akan harus membayar tarif normal gitu. Coba kita enter ya teman-teman. Nah tuh, dia dapat gratis ongkir. Nah, kita ke bawahin. Nah tuh, dia dapat tarif normal. Kenapa? Karena baik dia di status member tidak VIP dan total belanja pun tidak lebih dari 300.000 gitu. Jadi dia harus bayar tarif normal. Nah, kurang lebih untuk rumus if dan or seperti itu. Kita lanjut ke rumus kombinasi if berikutnya. Nah, pada section kali ini kita akan coba untuk kombinasikan antara rumus if dengan fungsi text. Dimana pada case kali ini kita ingin coba mengambil 3 kalimat belakang dari ID karyawan ini untuk nantinya kita kasih syarat di mana kalau dia SLS gitu ya, dia adalah sales, di sini di nama divisinya. Kalau dia HRD, dia adalah human resource. Nah, selain dua itu akan jadi divisi lain untuk dari nama divisi ini gitu.
Nah, sebelum itu mungkin gua ingin coba jelasin dulu fungsi teks itu apa. Nah, yang kita pengen gunakan ini ada 3 fungsi teks, yaitu left, mid, dan right gitu ya. Nah, left ini apa fungsinya? Nah, left ini adalah untuk kita mengambil data dari kiri atau kalimat dari kiri gitu. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita ingin ngambil ini nih, JKT ini, kita bisa mengambil dengan rumus left, yaitu sama dengan left, buka kurung, arahkan yang ke data yang ingin kita ambil gitu ya. Terusnya koma gitu atau titik koma. Nah, kita pengen mengambil 3 kalimat, yaitu JKT, berarti kita tulis di sini 3 gitu. Tutup kurung, enter, dan tuh dia ngambil JKT. Nah, kalau middle apa? Mid atau middle itu adalah sama seperti namanya, kita akan mengambil data biasanya untuk middle atau di pertengahan gitu ya. Nah, kita coba contohnya di sini kita ambil data 101 ini nih. Nah, rumusnya adalah sama dengan mid, buka kurung, kita arahkan gitu ya ke data yang ingin kita ambil, koma. Nah, kita harus tahu dulu nih posisi dari si data ini nih. Ini kan posisinya ada di nomor berapa gitu. Nah, ini posisinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada di posisi 5 atau di baris kelima gitu ya teman-teman. Berarti kita tulis tuh, koma 5, koma. Nah, kita pengen mengambil 3 ini kan, 101 nih. 3 baris ini nih. Berarti koma 3. Tutup kurung. Nah, kalau right itu sebenarnya kebalikan dari left gitu ya. Kalau left tadi kita dari kiri. Nah, kalau right itu berarti dari kanan, dari kalimat akhir gitu ya. Nah, berarti kita rumusnya adalah sebenarnya sama kayak sebelumnya, yaitu sama dengan right, buka kurung, arahkan, dan kita pengen mengambil 3 baris. Berarti tutup kurung. Dah, sesuai bukan? Nah, seperti itu aja sih untuk fungsi teks. Oke, kita kembali lanjut lagi ke tadi nih. Pengkombinasian rumus if dan fungsi teks. Nah, kembali ke soal, tadi kita ingin coba mengambil 3 kondisi, yaitu SLS gitu ya. Dia akan berubah menjadi sales, HRD akan menjadi human resource, selain itu akan menjadi divisi lain. Nah, berarti kan ini 3 kondisi, dimana berarti itu kita akan coba menggunakan if nested if atau if bertingkat gitu ya. Nah, di sini kalau yang tadi teman-teman sudah lihat, berarti kita juga akan menggabungkannya dengan rumus right gitu ya untuk fungsi teksnya. Karena kita akan mengambil yang bagian belakang ini nih, yang dari kanan. Itu SLS, HRD, fin gitu ya. Nah, seperti apa cara penggabungan dari rumus if dan fungsi teks ini? Sama dengan if gitu ya. Buka kurung, kita kita tulis right-nya dulu. Buka kurung, kita arahkan, kita pengen mengambil bagian belakang dari ID karyawan dan 3 kata atau 3 kalimat, berarti 3, habis itu tutup kurung gitu ya, sama dengan SLS gitu ya, maka sales gitu ya. Terusnya if lagi, kita tulis lagi right, terusnya kita arahkan, lalu kita tulis HRD gitu ya, koma, dia jadi human resource gitu. Selain itu divisi lain. Oke, kita tutup kurung. Oke, coba kita lihat dulu sudah benar atau belum rumusnya. Oke, seharusnya sudah. Nah, cara bacanya gimana? Coba perhatikan nih teman-teman. Jadi kita suruh Excel untuk kalau di huruf belakang gitu ya, dari huruf belakang kita ambil right gitu ya, di kolom D di baris ketiga gitu. Huruf belakang, 3 huruf belakang ini adalah SLS, maka berubahlah jadi sales gitu. Nah, kalau huruf belakang tersebut adalah HRD, maka rubahlah jadi human resource. Selain itu, rubahlah jadi divisi lain. Nah, coba kita enter. Oke. Di sini biasanya kalau ada problem dari rumusnya atau kurang dari rumusnya, biasanya tuh Excel ngasih tahu tuh. Seperti ini. Nah, berarti ini ada kekurangan nih dari rumusnya nih. Coba kita lihat. If right
Nah nih, kekurangannya ada di HRD nih. Kita kurang sama dengan teman-teman. Sama dengan. Oke, enter. Nah, sudah. Kita turunkan ke bawah. Coba kita cek. SLS sama dengan sales, HRD sama dengan human resource, fin benar tuh divisi lain, dan seterusnya. Jadi seperti itu aja sebenarnya kombinasi antara rumus if dan fungsi text. Kurang lebih sebenarnya tidak terlalu jauh beda dari level-level sebelumnya atau kombinasi-kombinasi if sebelumnya. Jadi gua rasa begitu aja juga untuk seluruh penggunaan rumus if serta if kombinasi maupun nested if ya teman-teman. Nah untuk datanya gue ingatkan lagi teman-teman bisa download di deskripsi di bawah linknya ataupun di kolom komentar yang udah gue pin. Nah kurang lebih seperti itu. Jika teman-teman masih bingung dan masih punya pertanyaan, tinggalkan saja di kolom komentar di bawah, nanti coba gue bantu untuk jawab. Oke, sampai berjumpa di video skill set lainnya di Amula Data ataupun tips and trick, ataupun juga nanti mungkin ada video-video yang lainnya mengenai analisa data ataupun fun fact data ya. Kurang lebih seperti itu saja. See you.